Salam damai dan salam sejahtera buat kita sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat Fisped. Hari ini kembali kita berjumpa dalam ruang yang Tuhan berkati. Hari ini kita akan bahas terkait dengan satu ayat yang menjadi ayat hafalan pada minggu atau sepekan ini, khususnya di jemaat kami, yaitu Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua, yang tertulis demikian. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Lantas kemudian kita bertanya, perkara-perkara yang di atas itu seperti apa? Dan perkara-perkara yang di bumi itu bagaimana? Dan kemudian, mengapa kemudian kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas? Ya, tentu ini menarik untuk kita pikirkan. Nah, teman-teman, sebelum saya membahas, mungkin teman-teman punya kerinduan untuk membagikan channel ini atau ruang ini kepada sahabat-sahabat yang dikasihi, untuk kita bersama-sama menjadi teman seperjalanan untuk belajar bersama-sama terkait dengan iman dan spiritualitas kita. Ya, kita berbicara tentang pikiran-pikiran di atas. Barusan saja saya menulis di Facebook saya, di Facebook bukan di Facebook, tetapi di ruang WhatsApp yang merupakan bimbingan menghafal Alkitab, ayat Alkitab. Kalau teman-teman tertarik, nanti bisa teman-teman ikuti, ya. Tulis saja di komentar dan kemudian saya akan memberikan arahan atau petunjuk kepada teman-teman untuk bisa bergabung dalam program mengakarkan firman, menghafal firman selama sepekan. Nah, ketika kita berbicara tentang ayat Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi, ini membawa kita untuk menyadari bahwa dari mana sebenarnya kita berasal. Kita berasal dari atas, ya, dalam pengertian bahwa kita diciptakan oleh Allah, ya, segambar dan serupa dengannya, dan kemudian memiliki power atau kuasa penakluk, conquer power, ya. Jadi ada kuasa penakluk dan merupakan suatu perintah bagi kita untuk menaklukkan. Artinya keberadaan kita telah ditempatkan pada posisi yang di atas untuk mengelola apa yang Tuhan karyakan bagi kita dari semua ciptaan yang ada. Jadi kita diberikan kemuliaan untuk hal itu. Perkara-perkara yang di atas juga menyangkut hal yang sederhana sebenarnya yang dapat kita pikirkan terkait dengan apa yang dituliskan di dalam seluruh Alkitab. Nah, kalau kita sudah menegaskan bahwa Alkitab merupakan sumber, ya, pembelajaran, bukan sebatas bicara tentang sumber pembelajaran moral, ya, tetapi berbicara tentang bagaimana Allah berbicara kepada kita melalui ya, firman yang ada di dalam konteks teks Alkitab yang sudah ada di tangan kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab, ya, yang tentu bermuatan hal yang baik, yang positif, yang Tuhan kehendaki, itulah yang disebut dengan perkara-perkara yang di atas, ya. Nah, bagaimana dengan perkara-perkara yang di bumi? Nah, perkara-perkara yang di bumi kan adalah merupakan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan persoalan terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, hal-hal yang menyangkut tentang pemenuhan kehidupan semata-mata untuk diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, dan kemudian abai terhadap tugas dan panggilan kita untuk menjadi bagian dari sesama kita, menjadi pendukung kehidupan yang saling memberikan kehidupan bagi yang lain atau bersama dengan yang lain. Memikirkan perkara-perkara yang di atas itu bukan dominasi miliknya generasi yang kita sebut sebuah generasi X atau ke atas. Jadi teman-teman, banyak orang yang berpikir tidak tepat menurut saya. Mereka berpikir bahwa orang yang memikirkan tentang perkara-perkara di atas itu adalah orang yang sudah melampaui masa muda mereka. Jadi orang-orang yang dianggap ya sudah hampir ada di tepi zaman, tepi usia dan sebagainya. Itu adalah sebuah pemikiran yang sangat tidak tepat dan menyesatkan, ya, melemahkan panggilan kita sebagai orang-orang yang diberkati dan memberkati. Kehidupan ini sebenarnya, ya, bukanlah persoalan hitungan usia banyak atau baru sedikit. Kita selalu berpikir secara nalar kita bahwa usia kita itu ya pasti akan mencapai 50, 60, 70, 80 dan seterusnya. Kehidupan tidak seperti itu, ya. Kita harus berpikir bahwa kehidupan itu hanya terjadi pada 24 jam yang kita miliki sekarang, ya. Daud dalam tulisan Mazmurnya, kitab Mazmurnya dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24 mengatakan, ayat 24 mengatakan bahwa inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan, mari kita bersukacita dan bersorak-sorai karenanya. Inilah penciptaan hari atas hidup kita itu terjadi pada hari ini. Disinilah, hari inilah waktu yang tepat bagi kita semua, usia berapapun,
untuk berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Hari inilah kita memenuhi kehidupan kita. Hari ini, di hari yang sama, di 24 jam inilah kita diberikan ruang untuk melayani Tuhan. Ya, ada lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Our life is opportunity to do the best thing in our life. Ya, hidup kita ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Dan hal yang baik itu always come from our God. Selalu datang dari Allah, tidak datang dari manapun. Nah, karena itu teman-teman, masukilah sebuah kehidupan ini dengan memenuhi pikiran kita untuk membaca Alkitab, membaca kitab suci, membaca tulisan-tulisan yang Roh Kudus ilhamkan bagi kita, dan kemudian kita mencoba memikirkannya, dan terus-menerus mengasihkan, memikirkan, dan menjadikan itu sebagai sebuah tindakan atau perilaku dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang diampuni, kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi sekaligus kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang hari ini dimuliakan Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dan diberikan kesempatan untuk tumbuh lebih sehat lagi, dan kemudian berbuah lebat, dan buah kita itu juga untuk dapat dinikmati oleh kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati, salam damai dan salam sejahtera. Kita jumpa di pembahasan-pembahasan yang lain.